Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ada di rumah. Kita berjumpa lagi melalui ibadah online pada minggu ini. Sebelumnya kami mengingatkan untuk Bapak Ibu bisa menyiapkan untuk perjamuan kudus baik roti maupun cawan minuman syukur. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang selalu kami sembah, mengucap syukur Tuhan buat semua yang sudah Kau berikan buat kami, untuk hari-hari yang boleh kami lewati. Ajar kami boleh selalu bersyukur pada Tuhan, bersyukur untuk semua berkat yang sudah Tuhan berikan buat kami, bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami akan terus selalu mengucap syukur tiada henti akan kasih setiamu buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi.
ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cintamu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cintamu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cintamu, oh Yesusku. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai
Selamat pagi saudara sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Selamat berjumpa di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah pada pagi hari ini kita akan tunduk berdoa bersama-sama sebelum merenungkan firman Tuhan. Mari saudara kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena anugerah-Mu Tuhan yang membuat kami dapat bersekutu di dalam nama-Mu. Walaupun kami saling berjauhan, Engkau memberkati akan saudara-saudara kami yang ada di rumah, dan Engkau pun mengurapi kami satu persatu. Tuhan, kami tunduk menyembah kepadamu. Biarlah kiranya Tuhan Roh Kudus yang akan berbicara kepada kami. Dan Tuhan Roh Kudus yang akan menguraikan segala kebenaran firman-Mu. Sembunyikanlah Tuhan akan hamba-Mu di balik salib dan kebenaran-Mu. Agar kiranya kemuliaan-Mu saja Bapa yang akan menyatakan kepada kami sekalian. Dan kami boleh mendengarkan akan sabda-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, karena kami boleh menyerahkan seluruh ibadah kami ini Tuhan. Di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan saya akan memberi judul firman Tuhan ini yaitu pengucapan syukur. Pengucapan syukur itu menjadi bagian daripada ibadah yang sejati. Apakah arti pengucapan syukur itu saudara? Jikalau kita merindukan sesuatu, mungkin kita belum punya rumah, tetapi pada satu hari kita dapat rumah itu untuk kita tempati, maka kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Itulah jikalau ada salah satu daripada anak-anak kita yang lulus ujian, dan mungkin orang tuanya dia sudah memberikan janjinya kepada dia. Jikalau dia lulus ujian, dia akan diberikan sepeda motor. Oh, alangkah bagusnya saudara, ketika anak itu lulus ujian, maka dia pun diberikan sepeda motor oleh orang tuanya. Dia sangat bersukacita dan dia mengucap syukur. Dan pagi hari ini tuh, apakah yang harus kita ucapkan syukur kepada Tuhan? Pengucapan syukur yang bagaimanakah yang menjadi kehendak daripada Tuhan? Mari kita membaca di dalam surat 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah di dalam segala perkara, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Apa yang dikehendaki Allah saudara bagi kita sebagai orang yang percaya, itu merupakan satu kehendak yang mutlak yang tidak bisa kita mungkiri. Apa saudara yang harus kita ucapkan syukur kepada Dia? Di dalam firman Tuhan ini berkata, Rasul Paulus berkata, sebab itulah yang kehendak Tuhan Yesus Kristus bagi kamu, yaitu mengucap syukur di dalam segala perkara. Segala perkara apa saudara? Yaitu jikalau kita diberkati di dalam pekerjaan kita, dalam studi kita, di dalam semua rumah tangga kita menjadi satu rumah tangga yang bahagia, maka kita patut mengucap syukur. Tetapi hal itu menjadi satu kenyataan bagi kita yang katon, saudara, yang kelihatan. Tetapi Tuhan itu memberikan kepada kita untuk kita mengucap syukur bukan saja yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, akan tetapi kita bisa merasakan dan menikmati. Saudara, pada pagi hari ini saya ajak saudara untuk sejenak menarik nafas dalam-dalam. Mari, 1, 2, 3. Bagaimanakah keadaan saudara sekarang? Saudara masih hidup? Benar saudara, kita masih hidup. Kita diberi udara yang begitu luas oleh Tuhan. Dan ini adalah oksigen yang Tuhan berikan tanpa kita membayar. Ini adalah sesuatu yang Tuhan berikan dan kita patut mengucap syukur. Walaupun ini tidak nampak, tetapi kita bisa merasakan dan kita bisa menikmati.
Demikian juga kalau seorang ibu bangun tidur, oh saudara, dia melihat anaknya rewel dan tidak mau sekolah, dia sudah jengkel. Lihat lagi pembantu rumah tangga, oh dia seenaknya bekerja sehingga makanan belum tersiap, saudara. Oh dia sudah marah. Akan tetapi puji Tuhan, bagi orang yang percaya, Roh Kudus selalu bekerja di dalam hatinya. Saat dia merasa marah, maka dia datang kepada Tuhan. Dia minta ampun. Dan Tuhan sungguh-sungguh mengampuni jikalau kita datang kepada dia dan minta ampun. Saudara, pengampunan ini merupakan sesuatu yang kita tidak nyata. Tetapi merupakan sesuatu yang kita bisa nikmati dan kita bisa rasakan. Bukan saja pengampunan, saudara, tetapi apa? Kurban Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia mati bagi kita, oh untuk melepaskan kita daripada segala dosa kita. Maka itulah, walaupun kita tidak nampak pada saat ini, Yesus dikorbankan di atas kayu salib untuk menebus segala dosa kita. Akan tetapi kita bisa menikmati akan keselamatan, akan penebusan, akan keampunan dosa, bahkan juga akan kelepasan kita daripada neraka yang jahanam. Inilah saudara, sesuatu berkat yang kita alami secara segala sesuatu, bukan saja secara jasmani, tetapi juga secara rohani. Sebab itu di dalam segala perkara, baik secara jasmani maupun secara rohani, kita perlu mengucap syukur, dan itu hal yang tidak bisa kita tawar lagi. Nah saudara, marilah pada pagi hari ini saya mengajak saudara sekalian untuk membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Mazmur pasal 50 ayatnya yang ke-14 dan yang ke-15. Dan judul daripada kitab Mazmur ini yaitu ibadah yang sejati. Ayat yang ke-14 dikatakan, persembahkanlah syukur sebagai kurban kepada Allah dan bayarlah natsarmu kepada yang maha tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Saudara, di dalam pembacaan firman Tuhan ini, saya bagi 3 bagian. Yang pertama yaitu ayat 14a dikatakan, persembahkanlah syukur sebagai kurban kepada Allah. Ayat ke-14b dikatakan, bayarlah natsarmu kepada maha tinggi. Ayat 15a dikatakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Arti memuliakan aku di dalam terjemahan lama dikatakan menghormati Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi Yesus, persembahan apakah yang sebagai kurban yang hidup kepada Allah? Rasul Paulus berkata di dalam Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang 1b, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai kurban yang hidup lagi kudus. Kurban yang hidup lagi kudus. Apa saudara? Kalau kita memberikan persembahan kepada orang lain, tentu kita tidak akan memberikan yang paling jelek, saudara. Yang tidak kanggo. Sudah tak kasih ke dia. Tidak, saudara. Tetapi Tuhan berkata melalui Rasul Paulus, persembahkanlah tubuhmu menjadi satu kurban yang hidup lagi kudus. Berarti kita memberikan persembahan yang paling baik. Kalau kita melihat bagaimana bangsa Israel ketika dia datang ke bait Allah, dia memberikan persembahan domba, burung tekukur dan yang lain-lain untuk keselamatan mereka. Dia membawa sesuatu yang baik dan yang tambun, saudara. Apakah kita juga memberikan persembahan kita yang jelek-jelek kepada Tuhan? Dan apa persembahan kita kepada Dia? Yaitu waktu kita, tenaga kita, pendapat kita, usaha kita. Kita persembahkan kepada Tuhan yang paling baik, bukan yang sisa saja. Ya aku melayani Tuhan nanti kalau ada waktunya. Ya aku mau berdoa nanti saja kalau ada waktunya. Saudara, mari pada pagi hari ini kita sungguh-sungguh menyadari
Tuhan merindukan persembahan yang terbaik kepada Dia, yaitu waktu kita, tenaga kita, apa yang kita lakukan, pendapat kita di dalam kita bersama-sama membangun akan rumah Tuhan. Saudara, inilah persembahan syukur yang sangat baik di hadapan Tuhan dan menyukakan hati Tuhan. Yang kedua dikatakan dalam ayat 14b, bayarlah natsanmu pada yang maha tinggi. Apa itu natsar, saudara? Natsar yaitu merupakan satu janji kita kepada Tuhan. Atau kalau kita berjanji kepada anak kita, nak, kamu belajar baik ya, nanti tak kasih permen coklat. Ya, saudara, seperti kalau kita berkata kepada Ari ini ya, anaknya Bapak Setiadi, tak kasih permen coklat. Oh, sungguh itu menyukakan hati daripada anak ini, saudara. Dan saudara, kita tahu bahwa kita membayar natsar itu berarti kita menggenapi atau kita menepati janji kita. Ada seorang ibu yang sakit keras pada waktu itu. Oh, dia berdoa, sudah diobatkan kemana-mana, tidak sembuh, saudara. Tetapi dia datang kepada Tuhan Yesus. Dia berkata, kalau aku disembuhkan, aku ingin menyerahkan hidupku dan melayani Engkau dengan sepenuh hati. Saudara, ini artinya kalau kita berjanji kepada Tuhan, kita patut menepati. Dan benar, janji itu ditepati oleh ibu ini. Setelah dia sehat, maka dia melayani Tuhan dengan sepenuh hatinya. Begitu juga saudara, jikalau kita sebagai anak-anak Tuhan yang lulus ujian Tuhan, aku naik lulus ujian nilaiku bagus, aku akan melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Nah saudara, janji ini sebenarnya Tuhan tidak menuntut. Tetapi firman Tuhan di dalam Mazmur berkata, bayarlah natsanmu kepada yang maha tinggi. Kalau kita berjanji pada manusia saja, seringkali kita juga menepati janji kita. Apalagi kepada Tuhan kita. Mari saudara, biarlah kita sungguh-sungguh sebagai orang yang percaya. Kita sungguh-sungguh meneliti hidup kita. Berapa banyak janji kita kepada Tuhan. Atau jangan-jangan janji hanya di mulut. Lalu pada saat kita sudah mendapat sesuatu, lalu kita lupakan itu. Inilah janji yang sebenarnya harus kita tepati kepada Tuhan. Yang bagian 2b, kapankah kita ini dapat menggenapi atau dapat menepati janji kita kepada Tuhan? Saudara, di dalam ayat 15a, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau. Berseru, saudara, di sini Tuhan mengajar kepada kita saat kita tertindih dengan masalah yang berat, saat kita menghadapi ekonomi yang menjepit kita, saat kita menghadapi anak-anak kita yang sakit, apa yang kita lakukan? Tuhan berfirman kepada kita, dikatakan di sini, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau. Saudara, inilah arahan daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita sebagai orang yang percaya, diberikan arahan kalau kita menghadapi segala sesuatu. Seringkali kita datang pada manusia, kita datang kepada orang pintar. Piye ya anakku kok sakit kayak gini? Piye anakku kok tidak dapat jodoh? Kita datang kepada orang-orang pintar. Akan tetapi firman Tuhan berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Kesesakan-kesesakan itu menindis kita, saudara. Mari kita tidak lari kepada yang lain, tetapi biarlah kita lari kepada Tuhan dan berseru kepada Dia, sehingga kita dapat menggenapi atau kita dapat menepati janji-janji kita kepada Tuhan. Hal ini dialami oleh Yakub dan keluarganya. Mari saudara, kita akan membaca di dalam Kejadian pasalnya yang ke-34. Di sini dikatakan ayat yang pertama, pada suatu kali pergilah Dina dengan anak perempuan Lea yang dilahirkan bagi Yakub, mengunjungi perempuan-perempuan di negeri itu. Ketika itu terlihatlah ia oleh Sikhem, anak Hemor, orang Hewi, raja negeri itu. Lalu Dina itu dilarikan
dan diperkosa. Ayat 13 dikatakan dari pasal yang ke-34, lalu anak-anak Yakub menjawab Sikem dan Hemor ayahnya dengan tipu muslihat karena Sikem telah mencemari Dina adiknya. Saudara sekalian, di sini terjadi ketika Yakub pergi ke Kanaan, dan apa yang terjadi? Anaknya wanita ini diperkosa oleh Sikem. Dan ketika setelah dia memperkosa, dia jatuh cinta. Dan dia minta kepada Yakub, minta kepada saudara-saudara Dina. Saya minta supaya dia boleh saya kawini. Tetapi apa kata daripada anak-anak Yakub, yaitu Simon dan Lewi? Oh, Simon dan Lewi pada saat itu dia berkata kepada mereka, apa enak saja engkau sudah mencemari. Kami sebagai orang yang bersunat tidak dapat menikah dengan orang yang tidak bersunat, dikatakan saudara. Lalu Sikem bertanya, sudah cepat berikan pada saya. Ya ada, kamu harus janji kepada saya. Janjimu apa? Yaitu jikalau semua orang laki-laki di Sikem semuanya akan disunat, maka baru kami memberikan Dina kepadamu. Rupanya Sikem dia karena begitu cinta kepada Dina, dia mengatakan oke. Dan pada waktu kejadian itu saudara, apa yang terjadi? Ketika mereka kesakitan, lalu rupanya Simon dan Lewi, dia membasmi akan seluruh laki-laki yang ada di Sikem. Dan apa yang terjadi? Laki-laki itu pada saat itu apa yang terjadi saudara? Semua binasa. Dan pada saat itu Yakub sangat takut saudara. Lalu Yakub berkata kepada anak-anaknya. Apa yang dikatakan oleh Yakub? Yakub berkata kepada Simon dan Lewi di dalam ayatnya yang ke-30. Yakub berkata, kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini, kepada orang Kanaan dan kepada orang Persia. Padahal kita ini sedikit jumlahnya. Apabila mereka bersekutu melawan kita, tentu mereka itu akan memukul kita kalah. Dan kita akan mati semuanya. Akan tetapi apa yang terjadi saudara? Pada waktu itu Tuhan mengerti akan tekanan ini yang dialami oleh Yakub. Maka mari kita baca di dalam Kejadian pasal 35 ayatnya yang pertama dikatakan, Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, maka pada waktu itu apa yang diperbuat oleh Yakub, saudara. Yakub pada saat itu dia bertindak, saudara, apa yang dikatakan oleh Tuhannya. Bersiaplah engkau, pergi dan tinggalkan, dan pergilah ke Betel dan tinggallah di sana, karena itulah kehendak daripada Tuhan. Saudara-saudara, pada saat yang terjadi di situ, yaitu Yakub kemudian mentaati akan perintah Tuhan, dan dia berangkat dari Kanaan menuju ke Betel. Dan ketaatan Yakub ini apa yang diperbuat pada saat itu saudara, bahwa dia berkata-kata kepada anaknya yang pada ayat yang kedua, jauhkan dewa-dewa asing dan sucikanlah dirimu, tukar pakaianmu. Ayatnya yang seterusnya, mereka menyerahkan dewa-dewa asing itu dan mereka bertobat, membuang dan menukar pakaiannya. Saudara sekalian yang dikasihi Yesus, jikalau dengan bertobat dan membuang segala berhala, maka hal itu mengakibatkan ayatnya yang kelima dikatakan, sesudah itu berangkat mereka dan kedahsyatan yang daripada Allah meliputi kota-kota keliling mereka sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Saudara, kalau hidup orang percaya, yaitu hidup di dalam kekudusan dan hidup di dalam kebenaran Allah, maka iblis tidak sanggup
menggagalkan mereka. Yakub mentaati perintah Tuhan. Dia mengatakan, tinggalkanlah semua dan ditanamkan dewa-dewa asing dan anting-anting di bawah Sikem. Ketika Yakub dengan anak-anaknya dia pergi, tidak ada satupun yang mengejar. Kemudian ayat yang ke-6 dikatakan, lalu sampailah Yakub ke Luz yang di tanah Kanaan, yaitu Betel. Ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Didirikannya mezbah di situ dan dinamainya tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari daripada kakaknya. Saudara sekalian yang dikasihi Yesus, sesampainya Yakub di Betel, yaitu di Luz, maka dia mendirikan satu mezbah dan dinamainya El Betel. Saudara, Yakub mendirikan mezbah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ayat 7, dulunya namanya Betel. Arti Betel yaitu rumah. Menjadi El Betel yaitu rumah Allah. Elohim, ya saudara. Nah di sini, di tempat itu dia mendirikan mezbah. Dan mezbah itu berguna sekali, di mana Yakub dapat mengucap terima kasih kepada Tuhan. Dan di mana dia dapat menepati dan membayar nazarnya pada Allah, yaitu dia menjadikan rumah Allah, ya, Betel menjadi El Betel, yaitu rumah Allah. Ayatnya yang ke-15b dikatakan dari Mazmur tadi. Dan kemudian apa yang terjadi? Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan Allah. Ketika Yakub sungguh-sungguh ditolong oleh Tuhan, ya dikatakan, maka Tuhan akan melepaskan engkau dan engkau, hai Yakub dan keluarganya, untuk memuliakan Allah. Saya tadi telah katakan, arti di dalam memuliakan Allah dalam terjemahan nama dikatakan menghormati, saudara. Nah saudara sekalian yang dikasihi Yesus, dengan adanya dia mendirikan mezbah, ia dapat mengucap syukur dan dia dapat menepati membayar janjinya kepada Allah dari rumah menjadi El Betel. Dan pada saat ini dia boleh menghormati Allahnya di Betel itu. Nah saudara sekalian, kalau pada masa pandemi ini kita tidak bisa tatap muka satu dengan yang lain. Oh, setiap malam kita diberi arahan oleh Bapak Gembala kita untuk kita mendirikan mezbah keluarga. Apa arti mezbah keluarga, saudara? Mezbah keluarga yaitu berarti dari rumah dijadikan rumah Allah. Yaitu mezbah keluarga itu berarti rumah kita jadi rumah Allah yang kecil, ya, sebagai gereja kecil yang berisi seluruh keluarga kita berhimpun mengadakan ibadah bersama-sama di dalam membaca firman dan di dalam merenungkan dan berdoa. Untuk apa toh saudara mezbah keluarga yang dicanangkan oleh Bapak Gembala? Artinya di sini kita diberi arahan oleh hambanya untuk kita mendirikan keluarga kita menjadi gereja kecil, yaitu di dalam mempersekutukan hati kita dengan mendengar firman Tuhan, dengan berdoa dan dengan mengucap syukur dan dengan membayar akan apa yang pernah kita janjikan kepada Allah. Nah saudara sekalian, di dalam hal ini, mengapa kita harus mengadakan menghormati Allah kita, yaitu di saat kita bersekutu, walaupun tidak ada hamba Tuhan, tetapi kita sebagai kepala-kepala keluarga, menjadi imam-imam yang mengumpulkan keluarga kita, bahkan yang mengumpulkan anak-anak cucu-cucu kita bersama, untuk berdoa bersama, mendengar firman Tuhan, dan juga untuk mengucap syukur. Saudara sekalian dikasihi Yesus Kristus, seringkali kita sebagai keluarga, seringkali kita senang mendengar khotbah. Baik tidak saudara? Oh baik, saya cungi jempol saudara. Bagus mendengar khotbah, karena dengan mendengar khotbah kita dapat arahan-arahan di mana kita hidup benar dengan Tuhan kita. Akan tetapi kita lupa, kalau kita disuruh untuk merenungkan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan itu piye?
saudara. Saya ajak saudara sekalian, kalau kita mendengar khotbah, khotbah itu yaitu sesuatu firman yang dikunyah oleh hamba-hambanya dan diberikan kepada kita, merupakan sesuatu makanan yang sudah tinggal telan. Akan tetapi arti merenungkan firman Tuhan, yaitu saudara, kita mengunyah firman Tuhan. Kita sungguh-sungguh bertanya kepada Tuhan, maksud Tuhan apa di dalam firman-Mu. Dengan kita mengunyah, maka kita akan mengalami satu makanan yang menjadi kekuatan bagi kita. Saudara sekalian, kalau kita makan, kita tidak terus sendok makan telan, tidak. Tetapi kita perlu mengunyah. Sebagaimana firman Tuhan yang berkata di dalam Mazmur 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Nah saudara, biar kita mengecap, biar kita melumat firman Tuhan itu untuk menjadi sesuatu bagian daripada kita. Saudara sekalian, pada pagi hari ini, marilah kita sungguh-sungguh menikmati mezbah keluarga. Dan kita sungguh-sungguh menikmati persekutuan yang indah. Sehingga dengan kita mengunyah firman Tuhan, kita dikuatkan, kita diteguhkan. Masa kita menghadapi akan mungkin musibah yang kita tidak inginkan. Tetapi kita sungguh-sungguh dapat dikuatkan melalui firman-firman yang diucapkan dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu telah kita kunyah dan kita telan. Dan maka dengan demikian kita dapat mengalami kekuatan iman. Kita bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi dewasa. Tidak tergantung kepada hamba Tuhan, tetapi tergantung bagi diri kita yang sungguh-sungguh mau mengunyah firman Tuhan, mau sungguh-sungguh makan akan firman-Nya. Sehingga dengan demikian kita tidak akan digoyahkan. Sebagaimana kita mendirikan rumah kita di atas batu karang. Batu karang itu siapa saudara? Dalam surat Korintus 1 ayatnya pasalnya yang keempat dikatakan bahwa batu karang yaitu Yesus Kristus sendiri. Mari pada pagi hari ini saya ajak saudara sekalian, biarlah kita sungguh-sungguh menghormati Tuhan kita melalui mezbah keluarga yang dicanangkan setiap malam. Sehingga iman kepercayaan kita boleh dikuatkan melalui firman Tuhan. Walaupun kita tiap hari tidak bisa tatap muka, sama-sama berkumpul di dalam beribadah. Akan tetapi Tuhan merindukan kita bertumbuh sebagai orang yang percaya. Sehingga dengan mezbah itu kita dapat mengucap syukur. Oh betapa indahnya Allah kita yang telah menciptakan kita. Betapa indahnya Tuhan telah memberikan keselamatan kepada kita. Betapa indahnya kita dipelihara oleh Dia. Dan kita boleh juga membayar akan apa yang kita telah janjikan kepada Tuhan. Ingat-ingat saudara, kita melayani Tuhan bukan pelayanan yang ya wes, pokoknya sisa waktuku tak berikan pada Tuhan. Tetapi biar kita melayani Tuhan dengan memberikan sesuatu yang paling baik kepada Tuhan. Mari saudara, memang kita di dalam dunia ini banyak sekali masalah yang kita hadapi. Banyak sekali perkara-perkara yang harus kita kerjakan. Tetapi kalau kita memprioritaskan akan Tuhan dengan mengadakan mezbah keluarga setiap malam, disitulah iman kepercayaan kita. Dan kita boleh menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Dia. Biarlah kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh sesungguhnya menjadi bagian di dalam hidup kita. Mari saudara, laksanakanlah mezbah keluarga dengan tekun dan bersatu dengan setia. Sebagaimana Yakub bersama keluarganya, dia bersekutu dengan setia di hadapan Tuhan. Jadilah kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang setia di dalam melaksanakan perintah Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama tunduk kepala dan masuk di dalam doa. Tuhan, betapa sering kali kami menjanjikan sesuatu kepada Engkau, tetapi kami sungkan Tuhan untuk memenuhinya. Kalau kami terhadap manusia, kami sungkan Tuhan. Jadikan kepada kami pada pagi hari ini menjadi hamba-hamba-Mu yang setia, sebagaimana Yakub melaksanakan apa yang Kau perintahkan dalam hidup kami.
Jadikan kami setiap hari rindu untuk mengadakan mezbah keluarga, bersekutu melalui firman-Mu, juga mengunyah akan firman Tuhan yang menjadi bagian di dalam hidup kita. Dan itu Tuhan, segala sari firman Tuhan yang kami punya itu menjadi bagian hidup kami, yang menegakkan kami, yang memberikan kami hidup, dan yang memberikan kami tetap teguh di dalam Engkau. Ampuni kami Tuhan, jikalau seringkali kami melalaikan akan arti daripada mezbah keluarga itu. Biar kiranya Tuhan menjadikan kami seperti Yakub, menjadi hamba-hamba-Mu yang setia, menjadi hamba-hamba-Mu yang sungguh-sungguh melaksanakan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Roh Kudus yang akan mengukirkan kebenaran-Mu di dalam hati kami dan menolong kami untuk kami menjadi orang-orang yang tetap teguh di dalam beriman kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Saudara, silahkan saudara di rumah masing-masing mempersiapkan roti dan mempersiapkan cawan minuman yang nanti akan kita makan dan kita minum. Kita siapkan hati kita, saudara, untuk memasuki sakramen perjamuan kudus, satu sakramen yang kudus, satu sakramen yang suci, dan mari kita siapkan hati kita lebih dulu dengan satu pujian. Ku telah mati dan tinggalkan. Dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. hidup ini Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. jadilah Padaku seperti yang Kau ingini. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku, Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. satu kali lagi katakan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita angkat roti ini, saudara. Kita mau datang kepada Tuhan dalam perjamuan kudus. Sebelum kita makan roti ini dan kita minum cawan minuman syukur, kita akan datang kepada Tuhan dalam doa. Kami menyadari siapakah kami, Tuhan. Betapa kami sebagai orang-orang pemungut cukai yang ketika datang di dalam bait Allah
di kota Yerusalem hanya bisa berkata, "Ya Allah, ampunilah aku." Tuhan, betapa banyak dosa yang kami lakukan. Sebenarnya kami tidak layak, tetapi syukur Tuhan, kami boleh mendengar berita daripada firman-Mu. Kami berterima kasih karena Engkau menjadikan kami sebagai mezbah. Dan di dalam kamilah ya Tuhan, Engkau bersemayam. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkenan memakai kami sebagai mezbah-Mu. Dan biar kiranya kami menjadi rumah Roh Kudus yang diperkenankan hidup bagi Tuhan. Kami ucapkan syukur Tuhan untuk saat ini. Hati kami sungguh-sungguh bersyukur, berterima kasih. Oleh karena Engkau telah mati bagi kami. Tubuh-Mu telah Engkau pecah-pecahkan di Bukit Golgota untuk kami. Ketika Engkau harus dipaku, ketika Engkau harus disalibkan, semuanya itu menandakan pengorbanan yang paling besar yang telah Engkau lakukan Tuhan Yesus. Engkau telah mati untuk kami. Engkau telah berkorban untuk kami, supaya dengan demikian kami diselamatkan. Tanpa kasih dan anugerah-Mu Tuhan, maka kami tidak layak. Tetapi oleh karena kasih-Mu sendiri, Engkau telah melayakkan kami. Dan biar kiranya pada pagi ini, kami semua layak untuk makan dan minum dalam perjamuan kudus. Engkau berkati perjamuan kudus. Demikian juga semua saudara-saudara yang telah mempersiapkan roti dan cawan minuman syukur mereka di rumah mereka masing-masing pada saat ini. Biar kiranya Engkau berkati juga. Kami siap Tuhan untuk ikut ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara-saudara yang kekasih, kita makan roti ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Mari kita angkat zaman minuman syukur ini, saudara, sambil kita ingat bahwa darah Tuhan Yesus telah dicurahkan untuk mengampuni segala dosa-dosa kita. Dia mau menebus kita, karena Dia adalah penebus bagi kita. Mari kita minum dengan penuh syukur. Amin. Kita angkat satu pujian lagi yang tadi kita nyanyikan, saudara. Ku telah mati dan tinggalkan. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku, Jadilah padaku seperti yang Kau ingini.
Sekali lagi, jadilah padaku. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan telah memberkati kita lewat perjamuan kudus. Kami datang kembali mengucapkan syukur Tuhan untuk tubuh-Mu yang boleh menjadi bagian dalam hidup kami, untuk darah-Mu yang boleh menjadi bagian untuk hidup kami, untuk sakramen kudus yang boleh kami nikmati pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, kami semua dikuatkan, kami semua disegarkan. Terima kasih untuk semuanya ini, untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu. Engkau menguatkan kami. Justru di tengah-tengah masa pandemi COVID ini, kami tetap mengalami kekuatan yang daripada Tuhan. Kami tidak akan goyah, iman kami tidak goncang, tetapi kami akan tetap teguh. Kami tetap setia kepada Engkau Tuhan. Dan biar kiranya dari hari ke hari, kami tetap ikut akan Tuhan. Kami setia, iman kami kuat. Kami hanya memandang kepada Yesus Kristus saja, yang telah mati untuk kami, tetapi juga bangkit untuk kami, dan hidup untuk kami juga. Di dalam Engkau Tuhan, kami beroleh kebangkitan, kami beroleh kehidupan. Di dalam Engkau Tuhan, kami boleh lewati hari demi hari dengan penuh syukur. Berkati jemaat-Mu, di mana saja mereka berada, di dalam segala macam hal apa saja yang mereka hadapi. Biar kiranya jemaat-Mu boleh tetap teguh, tetap kuat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami ucapkan syukur. Terpujilah nama Tuhan yang telah memberkati akan kami semua. Kami ucapkan terima kasih. Engkau telah memakai akan semua kami untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat setiap anugerah-Mu. Terima kasih. Kami berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan. Tidak terkira-kira sebentar kami boleh mengakhiri akan ibadah online pada pagi ini. Dan biar kiranya Engkau Tuhan yang memberkati akan kami, memberkati jemaat-Mu, memberkati semua saudara yang telah ikut ambil bagian dalam pelayanan pagi ini, untuk worship leader, untuk para singer, untuk pelayan musik, demikian juga untuk pelayan-pelayan yang melayani lewat kamera, lewat sound, semua saudara-saudara yang melayani lewat perjamuan kudus. Terima kasih buat semuanya ini. Engkau yang akan memberkati mereka satu persatu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekarang saudara-saudara jemaat, tadahkan hati saudara di hadapan Tuhan, dan terimalah akan berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih kesetiaan Allah Bapa, di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, kiranya beserta dengan saudara-saudara semua, dari sekarang ini sampai selama-lamanya, sampai pada waktu Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kali. Amin. Shalom, damai Allah atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang
Shalom, Natal sudah makin mendekat. Panitia Natal GKI Pekunden tahun 2020 akan menginformasikan bahwa ibadah Natal dan tutup tahun akan diunggah secara virtual melalui YouTube pada tanggal 24 Desember 2020 pukul 6 sore dan tanggal 31 Desember pukul 6 sore. Kebutuhan dana Natal tahun ini sebesar 5 juta rupiah dengan perincian sebagai berikut. Untuk acara dan kenang-kenangan jemaat sebesar 3.500.000 rupiah dan untuk pelayanan kasih sebesar 1.500.000 rupiah. Mari sisihkan berkat yang Tuhan sudah berikan untuk kita untuk mendukung kegiatan Natal pada tahun ini. Masukkan persembahan saudara di amplop dan beri tulisan untuk Natal. Sedangkan persembahan untuk pelayanan kasih juga bisa dimasukkan di amplop, lalu kemudian diberi tulisan untuk pelayanan kasih. Persembahan dapat dikirim ke gereja atau dititipkan pada Ibu Livi atau Ibu Yuli atau ditransfer di rekening yang sudah disediakan. Mari saudara, kita alami berkat dan sukacita Natal di tengah pandemi. Tuhan bersama kita. God is among us. Shalom.